tulislah hukum-hukum. Tetapi, izinkan saya menulis lagu. Pastilah kelak saya akan memerintah negara Anda. Itulah pendapat Andrew Fletcher, seorang patriot Skotlandia pada tahun 1702. Ucapan provokatif ini menjadi salah satu pemicu dan pemacu mengapa saya gemar menciptakan lagu. Sudah puluhan lagu yang saya hasilkan untuk grup musik saya, Andalus. Ternyata, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memuji lagu kami. Kata mereka, sudah cukup oke. Namun, bagi kami itu bukan jawaban yang memuaskan. Sebenarnya, kami mengharapkan responden berseru, "Gila. Lagu ini luar biasa." Berhubung tidak ada yang berkata begitu, maka lagu-lagu itu pun kami rombak. Bahkan liriknya kami perkaya, bukan cuma berbahasa Indonesia, tetapi juga berbahasa Inggris, Arab, dan Jawa. Itu semua kami tekuni selama beberapa tahun terakhir, hanya semata-mata untuk mempersembahkan tembang yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Jim Collins dalam buku terlarisnya, Good to Great, sempat berujar, baik, good, adalah musuhnya hebat, great. Artinya, apabila kita ingin hebat, great, maka kita tidak boleh merasa sudah cukup baik, good. Begitu kita sudah merasa cukup baik, maka kita akan enggan untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, merasa sudah cukup baik, bisa meninabobokan kita, sehingga kita tak akan pernah menjadi hebat. Tengoklah pelawak tenar Charlie Chaplin dan mega bintang Michael Jackson. Pada masa keemasan mereka, Charlie dan Michael masih mau berlatih setiap hari. Betul-betul setiap hari. Wih, hebat. Hal ini juga diteladani oleh almarhum ayah saya, yang merupakan pemain badminton yang gigih semasa hidupnya. Ada atau tidak ada pertandingan, dia tetap saja berlatih secara konsisten dan telaten. Alasannya, demi smash yang lebih fokus, demi prestasi yang lebih bagus. Baginya, tampil biasa-biasa saja sama sekali tidak memadai. Pada usianya yang sudah setengah abad, ia selalu berusaha untuk tampil luar biasa. Apalagi ada kutipan yang mengingatkan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia merupakan orang yang beruntung. Kalau sama saja, dia adalah orang yang merugi. Kalau lebih buruk, dia adalah orang yang celaka. Ironisnya, betapa banyak perusahaan yang merasa dirinya baik-baik saja, dan malas beranjak ke tingkatan yang lebih tinggi. Ketika disarankan program atau strategi baru yang lebih masuk akal, mereka buru-buru berdalih, program itu bagus sih. Tetapi maaf, selama ini kita sudah diakui sebagai market leader kok, atau, kita tidak memerlukan program seperti itu. Kita kan sudah punya nama besar, atau, wah, kita agak beda ya. Terus terang, kita sudah cukup kuat kok, dengan dukungan dari pusat. Hei, bolehkah berargumen seperti itu? Boleh-boleh saja, asalkan pasar Anda memenuhi dua kondisi. Pertama, pelanggan Anda begitu bodoh. Kedua, pesaing Anda berjalan di tempat. Namun, adakah pasar seperti itu di planet ini? Sepengetahuan saya, tidak ada. Resapilah pesan seorang pakar manajemen. Saat Anda merasa seperti mangga yang telah masak, maka sebentar lagi Anda akan membusuk. Jadilah mangga yang masih mentah, sehingga Anda senantiasa mematangkan diri. Anda tentu pernah mendengar istilah Kaizen. Sekedar mengulang, Kaizen dalam bahasa Jepang bermaksud penyempurnaan terus-menerus, continuous improvement. Sejarah membuktikan, istilah inilah yang mengantarkan Jepang dari negara keterbelakang menjadi negara ekonomi superpower, nomor 2 di muka bumi ini. Padahal, pada tahun 1639, Jepang di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa, masih disibukkan dengan pengusiran warga asing, dan pengisolasian negara, selama 240 tahun ke depan.
Anda tidak dapat membayangkan betapa terbatasnya sumber daya alam dan jumlah penduduk mereka. Sementara pada masa yang sama, masyarakat Amerika Serikat telah mengenal istilah pelanggan, jadi dapat dikatakan, dari segi pengetahuan mengenai pasar, Jepang memang tertinggal jauh oleh Amerika. Sangat jauh, segitunya. Ya, dulu memang seperti itu. Namun, setelah restorasi Meiji dicanangkan pada 1868, Jepang mulai berubah dan berbenah. Kaisar Meiji sendiri berusia 15 tahun pada saat pelantikannya. Berkat semangat Kaizennya, mulai 1980-an tanpa tedeng aling-aling, mereka pun mulai menohok Amerika. Benar-benar gila. Terbukti, produk-produk dari negeri Sakura layak disejajarkan dengan produk-produk dari negeri Paman Sam. Persis seperti yang ditegaskan motivator ternama Zig Ziglar, dengan selalu mempersembahkan usaha terbaik Anda, maka itu akan menjadikan Anda seorang pemenang. Bukankah pepatah kuno juga menasehati? Tetesan air sekalipun asalkan terus-menerus dapat mengikis batu. Demikianlah, penyempurnaan tiada henti merupakan syarat mutlak untuk menjadi orang yang luar biasa, sehingga Anda serta bisnis Anda dapat bertahta dan terus bertahta di pasar.